ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran tematik terlebih dahulu. Anak-anak, tema 2 ini kita belajar tentang apa ya di pelajaran tematik? Nah, siapa yang tahu nih? Menghemat energi. Iya, selalu berhemat energi. Nah, di subtema yang ketiga kita belajar tentang energi alternatif. Iya. Nah, sekarang apa itu energi alternatif? Siapa yang bisa angkat tangan dulu? Biar Pengganti, Miss. Oh, benar. Alternatif itu artinya pengganti. Kalau energi alternatif berarti energi pengganti. Energi pengganti apa ya maksudnya ya? Ayo. Energi pengganti dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang Miss Dewi mau tanya, sebutkan contoh-contoh sumber energi yang tidak dapat kita perbaharui. Contohnya apa saja? Minyak bumi, benar. Apalagi? Batu bara, Miss. Batu bara, Tania, benar. Apalagi? Air, Miss. Gas alam, pintar. Lagi, apalagi sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui yang ada di alam yang proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Apalagi kira-kira yang tidak dapat kita perbaharui? Air. Oh, kalau air tidak, Grand. Pernah kalian mendengar kata emas dan perak? Pernah. Itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat perbaharui. Ya, terus ada namanya bauksit. Fosil, Miss. Bauksit, nikel. Nikel, Miss. Iya, itu tembaga. Pernah dengar kata itu? Pernah. Itu adalah beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam itu yang harus kita gunakan dengan cara sehemat mungkin karena persediaannya terbatas di bumi ini. Nah, makanya saat ini sudah dikembangkan namanya energi alternatif. Nah, sekarang misalnya mau tanya ke Grand deh yang jawab sekarang. Yang lainnya tidak menjawab, ke Grand. Coba sebutkan satu contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan, yang digunakan sebagai energi alternatif yang sudah kita pelajari di subtema 3 ini. Apa ya, Grand? Batu bara? Tidak. Batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertanyaannya apa tadi? Sebutkan contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Kentang. Apa ya? Kentang? Ya, kentang. Kan tadi anak-anak sudah nonton tuh video yang Miss Dewi share. Itu adalah kentang. Salah satunya adalah tanaman, ya. Kentang. Nah, Miss Dewi kasih tahu sumber energi alternatif yang biasa digunakan saat ini itu adalah matahari. Matahari menggunakan apa alat yang digunakan supaya menangkap cahaya panas matahari supaya menjadi listrik? Itu apa namanya? Panel surya, Miss. Pinter, Fajar. Panel surya, Miss. Ingat-ingat. Terus ada namanya angin. Angin menggunakan kincir angin yang digerakkan dengan menggunakan apa? Supaya menjadi menggunakan apa? Turbin. Terus ada namanya air. Air juga bisa dijadikan energi. Caranya bagaimana? Kayak air terjun itu ya anak-anak, air yang dengan aliran airnya yang deras bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik dari gerakannya. Ya, panas bumi yang juga ada di buku kalian seperti itu. Nah, sekarang tadi misalnya ada ngasih pertanyaan buat anak-anak ini mengenai tugas yang sudah Miss Dewi kirim di classroom. Nah, untuk tugas-tugas yang Miss Dewi kirim, ada beberapa anak yang sama sekali tidak pernah mengirim. Itu kendalanya apa ya kira-kira? Ayo, kira-kira kendalanya bagaimana?
Atau memang malas mengerjakan? Atau memang bagaimana? Atau memang tidak bisa mengerjakan? Oh, berarti yang masuk-masuk ini 27 anak yang sudah rajin-rajin berarti ya. Oke, tugas hari ini Miss Dewi kirim adalah, kalian tahu nggak tugas hari ini apa? Yang hari ini, yang tematik. Tugas teks petunjuk. Ya, membuat teks petunjuk. Nah, ini Miss Dewi cerita dulu. Miss Dewi sudah mengecek beberapa anak yang sudah mengirimkan hari ini. Nah, untuk anak-anak yang lain sudah benar, cara pengerjaannya sudah pintar. Miss Dewi anjungin jempol nih, hebat ya, hebat. Nah, tapi Miss Dewi sudah ngecek tadi yang sudah ngirim itu 3 anak, 3 teman kalian. Rizky, Miss Dewi mau tanya sekarang. Rizky sudah senyum-senyum. Rizky tadi jawab apa? Miss Dewi suruh buat teks petunjuk itu. Ayo, bisa cek nih loh. Rizky jawabannya, tuliskan petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan energi listrik dari kentang yang sudah kalian tonton pada video yang di-share. Sebutkan juga alat dan bahannya. Kan gitu pertanyaannya. Tetapi Rizky cuma menjawab, terdapat cairan asam yang berfungsi sebagai elektrolit. Iya, jadi antara pertanyaan sama jawaban tidak nyambung. Nah, sekarang Miss Dewi mau tanya sama Rizky. Bagaimana langkah-langkah dalam video yang Miss Dewi share tadi, bagaimana langkah-langkah cara pembuatan baterai dari kentang? Apa yang harus kita lakukan yang pertama? Ayo, buka gininya, mute-nya dibuka dulu Rizky. Miss Dewi mau dengar suaranya. Ayo. Tadi nonton nggak video yang Miss Dewi share? Nonton nih, tapi lupa. Oke, Kevin angkat tangan, boleh. Kevin deh yang jawab. Ayo, apa langkah-langkahnya tadi, Vin, dalam membuat baterai dari kentang? Ayo. Coba dong, alat dan bahannya dulu sebutin. Apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan? Baterai. Kabel. Ya. Lampu. Aku sama koin yang warna kuning. Oh, tapi tadi Grand jawabannya salah juga. Misalnya mau cek jawabannya Grand ya. Misalnya sudah lihat ini jawabannya kalian. Grand. Tunggu, mana dia Grand nih? Grand. Cuma jawabnya gini, itulah cara hemat energi listrik, gitu jawabannya. Mana dia, Grand? Nah, Grand juga salah jawabannya. Oke, Riko. Yuk, sebutin dulu alat dan bahannya apa saja, Riko. Siapkan alat dan bahan seperti kentang, lampu LED, atau lampu bolam kecil juga bisa. Kabel panjang sekitar 1 meter. Penjepit waya. Paku, uang logam berwarna kuning. Nah, sekarang langkah-langkahnya, bagaimana langkah-langkah melakukan praktek tersebut? Siapa yang lain dong yang ngomong sekarang selain Riko? Devon, iya Devon. Yuk, langkah-langkahnya sekarang? Menggunakan pisau. Iya, siapa itu? Pada ya. Terus? Pada ya. uang logam sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Dengan kabel. Oke, benar. Terus? Ya. Sudah. Oke. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana kita membuat baterai dari kentang. Mungkin nanti kalau anak-anak punya peralatannya di rumah, bisa dipraktekkan. Ya, tapi kalau tidak ada, sulit, Miss Dewi nggak suruh buat praktek. Karena memang alatnya itu memang sedikit
Rumit. Saya punya semua alatnya. Tentangnya doang yang nggak punya. Oke, maaf tadi jaringannya terputus ya anak-anak ya. Ya, Miss. Oke, tunggu dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang, kita sudah belajar tentang energi alternatif, kita sudah belajar tentang cara kita menghemat energi listrik, dan sikap-sikap apa saja yang harus kita lakukan dalam kita menghemat energi listrik ya pada video pembelajaran untuk tematiknya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan dulu buku. Bawa nggak buku modul tematiknya? Di bawah? Boleh. Coba dulu. Ini misalnya mau ngajarin tentang notnya dikit ya. Sebentar. Udah bawa, udah buka bukunya? Tunggu, sabar. Tadi halaman berapa ya? Tunggu ya. Yang ada, oh ini dia. Oke. Nah, anak-anak untuk pelajaran SBDP tentang tinggi rendah nada. Nah, tinggi rendah nada itu ada istilah-istilah namanya tempo. Apa itu tempo? Tinggi rendah nada. Tempo? Ya, tasnya. Siapa? Oh, Devon, ya. Tinggi rendah nada. Tinggi rendahnya nada. Nah, tempo dibagi menjadi 3. Ada tempo apa saja? Tempo lambat, tempo sedang, tempo cepat. Pintar. Ya, yang lain dengarkan. Jadi tempo itu dibagi menjadi 3. Ada tempo lambat, tempo sedang, tempo cepat. Coba sekarang, kalau Miss Dewi ada lagu dengan tempo moderato, itu artinya tempo apa? Moderato. Sedang, cepat, atau lambat? Sedang, Miss, sedang. Sedang, pintar Jojo. Kalau ada tempo lagu presto. Presto itu tempo apa? Cepat sekali kalau presto. Terus kalau ada largo. Cepat. Largo? Largo? Lambat. Kalau largo, ya. Nanti dipelajari, dihafal-hafalkan tentang tempo, birama, ada birama 2/4, 3/4, seperti itu, 4/4. Nanti dipelajari, ya. Oke, untuk tematik, Miss Dewi cukupkan sampai di sini, dan sekarang kita lanjut dengan pelajaran matematika. Nah, tunggu sebentar, Miss Dewi siapin dulu. Oke. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat. Buka buku modulnya, boleh, atau lihat di layarnya juga bisa, ya. Nah, kemarin Miss Dewi sudah share video tentang penaksiran hasil pengerjaan hitung pada bilangan pecahan. Siapa yang belum mengirim tugas kemarin yang matematika? Ada? Sudah. Oke, lihat. Oke. Nah, sekarang ada yang belum mengerti tentang penjelasan ini tentang pembulatan untuk bilangan pecahan? Tidak? Rizky ngerti? Nah, coba Miss Dewi punya soal sekarang ya. Tunggu sebentar. Oke. Miss Dewi stop dulu itu. Miss Dewi ganti dengan tunggu. Ini aja.
Oke. Nah, ini ada soal kemarin yang sempat Miss Dewi sharing untuk kalian. Nah, misalnya di sini aja deh. Nah, sekarang ini pembulatan untuk yang bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah yang nomor 1 ini pembulatannya jadi berapa kira-kira nih? 37 dikali 18. Masih ingat nggak? Berapa nih hasilnya? Kita bulatkan dulu ya. 800. 37 ini berubah menjadi 40, 18 ini pembulatannya menjadi 20. Berarti 40 dikali 20. Ya, oke sebentar. Saya mau buka ini dulu deh. 800, Ya, Miss. saya bisa nulis ya. Tunggu saya. Oke. Kita tunggu ya. Ini aja. Nah, sini aja. Oke. Nah, ini penjelasan yang sudah Misalnya kasih ke anak-anak kemarin. Nah, sekarang kalau misalnya punya soal seperti ini. Siapa yang bisa jawab nanti bisa angkat tangan. Bisa langsung jawab ya. Saya punya soal 23/8 ditambah 6/7/10. Berapa hasil penaksirannya? Yuk. 23/8 ditambah 6/7/10. 9, Miss. 2 ini 23/8 dibulatkan menjadi berapa? 9, Miss. Jadi 2. Bisa cek ya. Sekarang 6/7/8 dibulatkan menjadi 7. Berarti hasilnya adalah 9. Nah, oke. Sekarang saya kasih soal yang bilangan cacah. Perhatikan baik-baik. Berarti kalau sudah mengerti, misalnya akan bisa lanjutkan besok dengan pecahan desimal ya. Misalnya 46 dikali. Nah, yuk, berapa hasilnya? Lakukan pembulatan terlebih dahulu. Ya, Rizky, berapa? Oh, Tania. 1000, Miss. Berapa? 1000. Oke, kita lihat dulu. 46 ini kita lakukan pembularan menjadi 50 dikali 18 ini kita bulatkan menjadi 20. Nah, anak-anak bisa mendengar mudah. Cara mengalikannya 5 dikali 2 ini berapa? 5 dikali 2 10. Nah, sekarang tinggal tambahkan saja 0 lagi 2. Ya, hasilnya adalah 1000. Pintar, Tania. Oke. Itu siapa tuh suara yang gerbek-gerbek dan jadinya terganggu. Sekarang anak-anak bagi yang belum hafal perkalian. Nah, kemarin ada yang pembulatannya benar, tetapi perkaliannya yang salah. Ya, sekarang misalnya ajarkan bagaimana cara perkaliannya supaya nanti hasil yang kalian peroleh itu benar. Ya, kemarin itu nih, yang di perkalian banyak yang salah ya. Tunggu, misalnya punya soal 89 dikali 48. Yuk. Siapa yang bisa ini? Lakukan pembulatan dulu. 89 dibulatkan menjadi berapa? Berapa? Berapa tadi? 1050, Miss. Ini jadinya 90. 89 ini kita bulatkan menjadi 90 dan 48 ini kita bulatkan menjadi 50. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Nah, sekarang 9 dikali 5 berapa? 9 dikali 5? 45.
45. Nah, sekarang ada nolnya lagi 2. Langsung saja ditambahkan di belakangnya. Berarti hasilnya berapa? 1.500. Ya, 1.500. Gampang nggak mengalihkannya? Gampang. Gampang. Rizky udah manggut-manggut, Rizky udah ngerti, Rizky. Rizky? Udah. Oke. Eca. Halo Eca. Halo, Miss. Eca yang rajin nanti kirim tugas-tugasnya ya. Ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan untuk Eca nih. Jadi punya angka ini. Pecahan ya. Kita melakukan pembulatan pada pecahan. Misalnya 3/4 dikurangi 1/2. Yuk. Berapa hasilnya ya? Sama jangan. Aduh. Eca lupa, Miss. Eca lupa. Ya. Sekarang kita lihat 3/4 ini. 3/4 ini kita bulatkan kemana dia? Ke 0 atau ke 1? 1. Pinter. Siapa tuh yang jawab tadi? Oh ya sini. 1. Jadi 1 ditambah 3 berapa? 4. Nah, sekarang ini kita ubah dulu. Setengah ini 1/2. Kita bulatkan ke 1 atau ke 0? Ke 1. Pintar. Ke 1 berarti dikurangi 1 ditambah 1 berapa? 2, Miss. 2. Pintar. Nah, sekarang baru kita lakukan pengurangan. 4 dikurangi 2 berapa? 2, Miss. 2. Berarti hasilnya adalah penafsiran dari 3/4 dikurangi 1/2 adalah 2. Nah, besok kita akan belajar tentang penafsiran hasil perkalian atau pembagian pada bilangan desimal. Dan hari Senin kita akan ada ulangan untuk penaksiran. Ya, ulangan untuk penaksiran. Nanti anak-anak silakan soal-soal yang sudah Miss Dewi share di classroom, soal-soal latihan atau tugas-tugasnya dipelajari dengan baik. Diingat-ingat lagi supaya pada saat ulangannya bisa dijawab dengan baik. Ya, nah sekarang ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ya, Samuel. Enggak. Ya, Miss. Sudah mengerti semua? Sudah. Miss. Nah, sekarang kan tadi misalnya belum absen. Anak-anak sekarang absen dengan memberikan komentar di kolom komentar. Yuk, absen ya. Nama dan nomor absen. Ketik di kolom komentar. Oke? Yuk, lakukan absensi dulu. Tanya, Miss. Yuk. Sudah, silakan ngetik dulu untuk absen. Ya, nama panggil aja nggak apa-apa. Saya nggak bisa, Miss. Tulis yang di bawah. Ada tombol terus ketik pesan. Sudah semua teman-temannya sudah ngapet. Oke. Silakan absen dulu. Sudah, Miss. Sudah. Bagi yang sudah, tunggu teman yang belum. Ya, nama panggilan aja dulu. Di mana absen, Miss? Cahya sudah absen, Cahya? Sudah? Gimana caranya, Miss? Gimana caranya? Ada yang di tombol di bawah. Samuel itu Sam kenapa? Sam udah absen? Udah? Nggak bisa, Miss. Ada. Cari, klik yang di bawah tuh. Yang ada tombol chat untuk semua orang itu. Kalian bisa ngetik. Ada tulisannya di situ nih, Miss Dewi juga ngetik ya. Satu berapa? Miss Dewi, nih. Ada gambar di paling pojok kanan. Ada tulisannya chat. Tulisannya pesan dalam panggilan. Oke. Yang isi Sudah titik ketemu warna nggak? biru itu, Miss. Ya, benar. Oke.
Ya, Miss, yang di HP kalian kayak gimana ya? Pokoknya iya, ada kayak pesan gitu, yang pojok kanan. Sudah? Ini sudah. Oke. Ayo lakukan absensi dulu. Kenapa? Kenapa, Sam? Sam sudah? Sudah apa belum? Sudah. Yang belum siapa? Mesti sambil ngecek juga. Dadah Cahya, dadah Karisa, dadah semua. Mesti tutup ya. Ya. Oke. Bye-bye.